Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ada di situasi yang benar-benar nguji kejujuran kamu? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal kejujuran. Tapi tenang, ini bukan kayak pelajaran di kelas yang kaku. Kita bakal bahas lewat sebuah cerita yang simple banget, yang mungkin kita semua bisa rasain. Yuk kita mulai. Oke, kenalin dulu. Ini tokoh utama kita, Aditya. Biar ceritanya lebih ngena, coba deh bayangin Aditya ini kayak teman kita sendiri, yang lagi pusing karena nemuin sebuah dilema. Sebelum kita lanjutin ceritanya, coba bayangin sejenak. Kalau kamu nih yang ada di posisi itu, terus temuin sesuatu yang jelas-jelas bukan punya kamu, kira-kira apa ya yang bakal kamu lakuin? Nah, ini pertanyaan penting yang bakal jadi inti pembahasan kita. Jadi, ceritanya gini. Suatu sore, pas Aditya lagi jalan pulang sekolah, matanya nggak sengaja ngelihat sebuah dompet tergeletak di jalan. Pas dibuka, wah, isinya penuh uang. Kebayangkan gimana rasanya? Dilema banget kan? Langsung deh, di kepala Aditya itu kayak ada dua suara yang lagi berantem. Suara yang satu bisikin, udah simpen aja uangnya, lumayan kan bisa buat beli ini itu. Tapi di sisi lain ada suara hati yang bilang, jangan, itu bukan hak kamu, harus dibalikin. Tapi ternyata pilihan Aditya ini nggak cuma soal nurutin keinginan sesaat. Ada loh sebuah panduan yang lebih besar yang jadi pegangannya. Sesuatu yang kita semua sebagai orang Indonesia pasti kenal banget, Pancasila. Ya, kita semua kan tahu ya Pancasila itu dasar negara. Tapi pernah nggak sih kita mikir kalau Pancasila itu sebenarnya bisa jadi semacam kompas moral pribadi, sesuatu yang bisa kita pakai buat nentuin arah di kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia kuncinya. Pancasila itu bukan cuma buat dihafal, tapi panduan praktis buat situasi nyata kayak yang dialami Aditya. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam yuk. Gimana sih cara kerja Pancasila buat nuntun kita biar jadi orang jujur? Kita bakal fokus ke 3 sila utama yang nyambung banget sama kejujuran. Pertama, sila ketuhanan. Buat Aditya, sila ini tuh bukan sekedar aturan, tapi lebih ke sebuah kesadaran kalau setiap perbuatan kita, sekecil apapun, itu selalu ada yang melihat. Jadi jujur itu bukan cuma soal balikin dompet, tapi juga soal tanggung jawabnya ke sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini soal integritas spiritual. Lanjut, sila kemanusiaan. Nah, di sini nih kejujuran ketemu sama empati. Aditya nggak cuma mikirin dompetnya, tapi dia coba ngebayangin perasaan si pemilik. Pasti panik, cemas, dan sedih banget kan? Dengan milih jujur, Aditya itu nggak cuma ngembaliin barang, tapi juga ngembaliin rasa tenang ke orang lain. Inilah artinya jadi manusia yang beradab. Dan yang ketiga, keadilan sosial. Ini poin yang penting banget. Mengembalikan sesuatu yang bukan hak kita itu, ya, bentuk keadilan yang paling dasar. Kita memastikan setiap orang mendapatkan apa yang emang seharusnya jadi milik mereka. Tindakan kecil ini, kalau dilakuin banyak orang, bisa loh membangun masyarakat yang lebih adil buat kita semua. Kisah Aditya tadi ngasih kita cara berpikir yang baru. Nah, sekarang giliran kita. Yuk kita pakai momen ini buat ngaca, buat refleksi ke dalam diri kita sendiri. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau kamu yang ada di posisi Aditya, nemuin dompet itu, wujud keadilan versi kamu bakal kayak gimana? Apakah tindakan yang bakal kamu ambil itu udah nyerminin prinsip keadilan yang barusan kita omongin? Oke, kita persempit lagi lingkupnya. Coba pikirin deh di lingkungan sekolah kamu. Gimana sih sikap jujur, misalnya nggak nyontek, berani ngakuin salah, atau balikin barang temen yang ketinggalan, bisa ikut ngebangun rasa keadilan sosial di sekolah? Nah, kita balik lagi ke cerita Aditya. Setelah melewati pertarungan batin dan dengan panduan nilai-nilai Pancasila tadi, Aditya akhirnya mantap mengambil keputusan yang benar. Dia cari pemilik dompet itu, dan dia kembalikan, utuh. Tindakan yang kelihatannya kecil, tapi maknanya besar banget. Apa yang dilakuin Aditya ini tuh contoh sempurna dari sebuah konsep keren, profil pelajar Pancasila. Ini bukan cuma slogan yang ditempel di mading sekolah ya. Ini tentang jadi seseorang yang setiap tindakannya, bahkan yang paling kecil sekalipun, itu selaras sama nilai-nilai luhur bangsa kita. Ada pepatah yang bilang, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Artinya apa? Artinya, nilai dari sebuah tindakan jujur itu universal. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kejujuran itu bakal selalu dihargai. Jadi kesimpulan utamanya simpel banget. Bersikap jujur itu adalah inti dari menjadi seorang pelajar Pancasila. Ini adalah fondasi karakter yang nyambungin tindakan pribadi kita sehari-hari sama identitas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
Oke, sebelum kita selesai, aku mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kamu. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat direnungkan dan dilakuin. Pertanyaannya adalah, apa satu pilihan jujur sekecil apapun itu yang bisa kamu buat hari ini? Yuk kita mulai dari hal-hal kecil.